Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan sahabat Assalam di rumah, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah ayah bunda dan juga sahabat Assalam, hari ini bersama saya Miss Tina, host kita pada hari ini. Kita akan membahas mengenai tips and tricks stimulasi tumbuh kembang anak pada masa pandemi. Nah, untuk membicarakan mengenai tips and tricks ini, kita akan bertemu dengan pemateri kita nih, dengan pemateri yang berasal dari Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung. Siapa lagi kalau bukan Ibu Neneng. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Ibu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ibu Neneng hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Ibu Neneng, karena pertemuan terakhir kita itu mengenal pertumbuhan dan perkembangan, hari ini kita akan mengajak ayah bunda dan sahabat Assalam untuk mengetahui apa sih tips and trik menstimulasi tumbuh dan kembangnya anak-anak kita nih di masa pandemi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min sururi anfusina min sayyiati amalina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari ini di hari Rabu kita bisa bersilaturahim kembali, dan sebelum kita memulai saya ada pantun dulu Miss Tina. Baik. Iya. Aduh, ada oleh-oleh nih. Ada oleh-oleh nih. Buah mangga, buah pepaya, tumbuh subur di halaman tetangga. Bersilaturahim lagi dengan saya, Bu Neneng hadiah dari Puspaga. Asik ya, bikin pantunnya ngedadak nih. Iya, alhamdulillah. Pada hari ini pasti setiap pada hari ini mudah-mudahan sehat semua ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ibu dan bapak serta anak-anak semua sehat. Bu Mistina, mungkin setiap orang tua mempunyai harapan terhadap anaknya. Betul. Dan memiliki pasti mempunyai keinginan bahwa anak mempunyai anak yang cerdas, yang tangguh, yang puro ta'ayun gitu ya, dan anak-anak yang insya Allah menjadi anak-anak harapan bangsa. Ya amin ya robbal alamin ya. Jadi tidak ada kesulitan-kesulitan, tetapi setidak-tidaknya walaupun anak-anak mengalami kesulitan atau ada masalah, dan kita pun pasti ada masalah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa ada solusi dalam masalah itu. Mudah-mudahan ya Miss Tina ya. Iya, baiklah Miss Tina. Di sini apa sih artinya stimulasi? Banyak yang mengatakan bahwa stimulasi apa itu stimulasi gitu ya. Simulasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kebutuhan dasar si kecil dalam hal untuk dapat menghasilkan tumbuh kembang yang optimal gitu ya. Jadi apa kira-kira stimulasinya itu? Stimulasi yang sangat sederhana adalah ada di dalam keluarga kita, yaitu dengan kasih sayang, dengan senyuman, dan dengan cinta yang sangat tulus gitu istilah ya. Dan mudah-mudahan di sini memang anak-anak dari mulai pada masa dalam kandungan itu harus distimulasi. Misalnya ketika kita hamil, anak-anak distimulasi dengan cara apa? Anak-anak dalam kandungan misalnya kita selalu mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Betul. Ada yang seperti itu ya Miss Tina ya. Kemudian ada juga dengan lagu-lagu katanya yang apa? Yang musik klasik itu. Betul. Juga ada juga. Nah, di situ anak-anak pun di dalam kandungan itu sudah mendengar apa yang dirangsang dari luar, karena setidak-tidaknya stimulasi itu ada yang dari dalam, dari orang tua
itu sendiri ya, karena lebih banyak dari orang tua dalam menstimulasi anak gitu ya. Yang seperti tadi saya katakan, sebenarnya stimulasi apa sih yang gampang itu, yang mudah itu kehangatan, cinta yang tulus, sentuhan, kemudian ciuman juga buat anak gitu ya. Nanti setelah anak besar mungkin nyanyian gitu ya. Seperti nanti ini misalnya mendengarkan ayah dan bunda bicara, itu merupakan stimulasi. Nanti mungkin itu terbagi-bagi ya Bu Tina, yang seperti Miss Tina katakan bahwa nanti ada stimulasi. Bagaimana menstimulasi supaya anak fokus. Betul. Gitu ya. Bagaimana menstimulasi anak untuk bersosialisasi. Kemudian bagaimana menstimulasi anak supaya berkomunikasi yang positif. Itu semuanya dilakukan stimulasi oleh lingkungan sekitarnya, lingkungan yang terdekat ya. Dan ada beberapa cara mungkin Bu Tina, misalnya ini stimulasi mengenai sosial. Bagaimana kita itu ya, seperti tadi saya katakan bahwa ketika dari anak masa dalam kandungan itu sudah menstimulasi dengan suara-suara apa, dan ketika anak lahir dari 0 sampai misalnya ketika masih masa bayi itu, si orang tua sudah menstimulasi anak dengan cara apa? Dede, ade, misalnya anak sayang mama, padahal si anak masih belum apa-apa, masih belum bisa apa-apa gitu ya, Miss Tina ya. Tetapi memang orang yang terdekat dahulu harus menstimulasi anak, karena dari orang yang terdekat itulah akhirnya si anak bisa berkembang dengan baik. Ya, begitu Bu Miss Tina ya. Tadi juga mungkin ketika anak masih dalam kandungan kita sudah bisa berkomunikasi ya Bu ya. Betul. Nah, itu komunikasi mungkin kita lihat di sini komunikasi positif dulu ya. Baik. Miss Tina ya. Komunikasi apa yang harus misalnya kita lakukan gitu dalam hal misalnya komunikasi positif, yaitu kita harus menceritakan atau kita harus memberi stimulasi kepada anak yang baik agar si anak ini mempunyai image yang enak atau yang baik atau yang menyenangkan tentang komunikasi. Karena komunikasi di sini pasti ada hal yang komunikasi positif, ada komunikasi negatif. Baik. Gitu ya. Kemudian komunikasi yang positif juga ketika si anak kecil ini, misalnya anak mulai babbling gitu ya, masuk ya Mbak, Ibu gitu ya, si orang tua terus merespon. Jangan sampai orang tua tidak merespon anak walaupun kita tidak tahu apa maksud si anak gitu ya. Kemudian apa ini, pokoknya yang penting Miss Tina, kita berespon dengan baik agar si anak ini responnya juga insya Allah akan baik. Kemudian dengan kata-kata apa juga, dengan kata-kata yang lembut gitu ya. Kenapa dengan kata-kata yang lembut? Nanti kalau biasa anak-anak ini dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik, akhirnya si anak ini akan merekam dan akan meniru. Begitu mestinya. Baik. Karena komunikasi itu penting ya Bu ya, dari orang tua kepada anak juga kan ya, banyak nilai yang bisa diajarkan kepada anak melalui komunikasi yang baik ya Bu ya. Betul, karena apa juga akhirnya kita tahu maksud si anak dan maksud orang tua itu dengan cara apa? Dengan cara komunikasi. Gitu ya. Kalau si anak akhirnya kan anak bisa bertanya dengan cara komunikasi, bisa menerangkan dengan cara komunikasi, kemudian bisa menjawab, bisa bercerita dengan cara komunikasi gitu. Dan ibu-ibu dan bapak, mungkin ayah dan bunda di sini harus memperhatikan komunikasi yang baik. Kita tidak boleh mengajarkan anak atau menstimulasi anak terutama dengan kata-kata kasar, kata-kata tidak baik. Kan di Bandung ini banyak kata-kata yang tidak baik ya. Kadang-kadang karena saya mungkin agak sedikit Miss Tina agak di ini rumah mungkin sekitar ini ya, banyak kata-kata huruf A yang biasanya yang dari kebun binatang yang jadi itu ya. Kebun binatang itu. Nah, kadang-kala rumah saya itu kebetulan Miss Tina, qadarullahnya
banyak memang ada halamannya. Jadi orang yang di sebelah rumah tetangga gitu sering main ke sana. Dan ada pohon belimbingnya Miss Tina gitu. Jadi banyak anak-anak yang naik ke sana dan itu selalu ada kata-kata yang ada huruf kebun binatangnya itu. Kalau begitu saya sudah langsung saya buka pintu dan langsung menegur. Boleh main di rumah Umi, biasanya saya dipanggil Umi ya Miss Tina ya. Boleh main di rumah Umi, tapi tidak boleh ada kata-kata yang tidak baik. Itu dengan syarat gitu. Jadi si anak-anak, jadi setiap ke rumah Umi pasti tidak boleh. Dan mudah-mudahan itu bisa diterapkan nanti. Insya Allah seperti itu. Nah, supaya ayah bunda dan juga sahabat Assalam tidak terjerumus kepada komunikasi yang negatif nih, kita mau tahu dulu nih Bu Neneng, apa saja ya komunikasi yang negatif nih sama anak? Nah, komunikasi negatif itu yang membuat anak yang tidak nyaman. Kalau ya misalnya kata-kata yang memojokkan si anak, kata-kata yang membuat tidak nyaman si anak. Misalnya anak baru berkata A, si orang tua sudah berkata A B C D sampai Z. Kemudian memberi stigma yang negatif. Misalnya anak belum tahu misalnya, atau ada hal-hal yang anak misalnya pecah ini ya, gelas atau mainan ibunya atau gimana ya, hiasan ibunya itu. Nah, itu dikatakan dengan baik. Kenapa nak kok bisanya begini? Cari alasannya, kenapa nak? Ini mah gini. Oh iya. Nanti anakku misalnya jangan sampai misalnya lihat hati-hati dulu ya kalau ininya mama misalnya perhiasan mama atau hiasan, bukan perhiasan ya, hiasan. Jadi anak jangan main di sini dulu supaya gitu. Jadi si anak diberitahu juga gitu ya. Kemudian kata-kata negatif itu seperti apa juga hal ini Miss Tina, kalau anak misalnya terus dikatakan misalnya ada beberapa kata yang binatang, kata-kata binatang yang terus diterapkan kemudian mencemoohkan si anak atau membuat si anak tidak nyaman gitu. Si anak bagaimana mau berkembang? Dia sendiri takut untuk mengatakan sesuatu terhadap ibunya atau ayah bundanya. Nanti baru si anak bilang, "Mah, ini apa?" Ini gitu ya. Atau misalnya dengan kata misalnya, "Mama capek, mama ini, mama lelah, mama ini." Boleh dikatakan seperti itu, tapi dengan kata yang baik. Sehingga si anak bisa misalnya menjawab, "Oh iya ya Mah ya. Nanti mungkin setelah mama istirahat kita bisa ngobrol lagi," gitu ya. Karena anak-anak dengan dia tidak bisa mengatakan, mungkin dia dengan caranya dengan merengek, menangis gitu ya Miss Tina ya. Tetapi itu pasti ada sesuatu hal yang diinginkan si anak. Betul. Dengan mereka belajar hal-hal yang baik, kemudian belajar mereka komunikasi yang baik, insya Allah si anak ini juga akan berhasil dengan baik. Karena komunikasi ini adalah modal untuk si anak untuk bersosialisasi nantinya. Ini udah masuk gitu. sosialisasi Nantinya nih, begitu. betul. Dan akhirnya nanti Miss Tina apa si anak bisa mengungkapkan segala apa isi hatinya. Dia bisa nanti kalau di sekolah dia bisa bercerita gitu ya. Kalau si orang tuanya misalnya meladenin atau melihat ininya respon si anak gitu. Karena dalam komunikasi juga kita di sini kan anak itu melihat orang dewasa atau orang tuanya atau gurunya itu cara berkomunikasi baik, intonasinya gitu ya, bagaimana kemudian cara mengungkapkannya gitu ya Miss Tina ya. Kemudian si anak juga bagaimana, oh berarti kalau sedang ibu guru bicara atau mama bicara, ibu mungkin tidak saya potong dulu gitu ya. Itu cara trik-trik komunikasi yang baik juga. Kemudian menatap matanya sini, bu guru mungkin akan bicara, coba sini lihat mamah dulu atau lihat guru ini dulu, ustazah dulu sini, matanya sini. Jadi kan si anak tahu, oh ketika berbicara itu kita harus menatap wajahnya atau tidak boleh memotong. Nah itu seperti nanti baliknya lagi ke sosialisasi. Betul. Ini salah satunya nih Bu Neneng. Jadi kemarin itu kita sempat memberikan survei kan ke orang tua. Kira-kira apa sih kekurangan dari pembelajaran secara online selama ini nih, selama pandemi? Salah satunya
aduh Miss ini kurang banget ya anakku sosialisasinya katanya gitu. Betul, Nah, iya. bagaimana nih kaitannya dengan bagaimana untuk menstimulasi Si sosialisasi ya, agar betul ini ya, agar bagaimana betul anak-anak bisa menstimulasi tentang sosialisasi anak. Juga mungkin setidak-tidaknya seperti tadi saya katakan bahwa sosialisasi itu sangat perlu karena bagaimana anak berhubungan dengan orang lain ya, betul bagaimana anak mengenal dengan teman-temannya, mengenal dengan orang dekat-dekatnya. Nah, itu semua itu ada di lingkungan luar mereka gitu ya. Ini sangat diperlukan sekali. Bagaimana caranya agar si anak bisa mensosialisasi? Memang pada saat pandemi ini tidak hanya orang tua ya, anak pun, guru pun, semua itu ada keterbatasan dalam pandemi ini. betul Tapi tidak boleh kita putus dalam hal sosialisasi. betul Karena yang terpenting adalah sosialisasi yang terdekat dulu, betul gitu ya. Setelah yang terdekat baru ke arah yang di luar. Nanti insya Allah mungkin setelah pandemi, insya Allah ya. Bagaimana caranya? Orang tua adalah role model dari sosialisasi anak, gitu ya. betul Kenapa kok orang tua? Karena dia adalah orang yang terdekat. betul Bagaimana anak bisa meniru, bisa melihat atau belajar pasti dari orang-orang yang terdekat. Iya, dari orang-orang yang terdekat itu siapa? Ya ayah bunda. Sebelum anak-anak untuk ke sekolah misalnya betul ya betul gitu. betul. Bagaimana nih caranya supaya menjadi anak itu di rumah bisa sosialisasi? Pertama mungkin kita di rumah gitu ya, ajarkan anak untuk misalnya di rumah bermain. Karena setidak-tidaknya anak itu adalah kehidupannya adalah bermain. Ya, kehidupannya adalah bermain. Tidak lepas dari bermain. Apapun mereka bermain, gitu ya. Nah, kita pun harus tahu, kita pun harus mempunyai waktu ayah dan bunda untuk anak-anak kita tersayang, anak-anak amanah Allah. Misalnya apa? Misalnya kita bermain di rumah, kita juga harus lebih kreatif, Mistina, gitu. Bagaimana? Misalnya kita buat misalnya tutup saji, misalnya dengan pura-puranya mainan mobil gitu ya. Baik. Terus kalau buat anak-anak mungkin masak-masakan yang dari gelas-gelas plastik, itu sosialisasi juga. Sosialisasi selain anak-anak itu bersosialisasi, menceritakan masakan ini dan komunikasi juga buat si anak gitu, bahwa mama saya begini masak ini masak itu. Akhirnya tapi jangan lupa si ibu untuk memberi stimulus dan berespon. Nah, itu selain itu harus direspon ya, Bu ya? direspon. Iya, Baik. karena nanti responnya mama gini aja, bunda gini aja, atau umi gini, kok diem aja gitu ya. Aku udah heboh. Aku sudah gitu. heboh, aku sudah lebay istilahnya ya. Tapi kok mama tidak ada respon sama sekali. Ini ayah dan bunda. Jadi untuk sementara waktu kalau anak-anak misalnya minta respon ayah dan bunda, tolong beri waktu mereka. Karena setidak-tidaknya misalnya ayah bunda misalnya sedang pegang HP misalnya, kita tutup dulu atau kasih penjelasan ke anak sebentar ya, atau 5 menit lagi ya, bunda akan memberikan ke anak atau bermain bersama anak 5 menit lagi bunda janji misalnya, karena bunda sedang tanggung atau bunda sedang kerja gitu ya. Baik. Begitu juga ayah juga jangan sampai anak sudah bercerita sana sini ayahnya diam saja sambil main HP. Itu yang sekarang ya fenomena yang sekarang dalam pandemi ini, semua anak-anak atau semua ayah dan bunda tolong untuk memberi waktu, bukannya kuantitas tetapi kualitas terhadap. Setuju dengan kualitas ya Bu ya. Setelah itu mungkin insya Allah nanti kalau setelah pandemi ini, ajaklah
keluar. Iya, karena setidak-tidaknya kalau seandainya di dalam terus anak tidak belajar dengan orang lain, tetapi Betul. belajarnya hanya di dalam rumah gitu. Bagaimana? Kok belajar di luar rumah? Eh, ya, karena dengan di luar rumah akhirnya mereka belajar dengan teman-temannya, emosinya, bagaimana mereka mengolah emosinya juga ya. Betul. Kemudian di luar rumah juga anak diajari untuk berbagi. Di dalam rumah juga bisa itu berbagi. Misalnya dengan berbagi apa saja. Apakah permainan ataukah mainan? Iya mainan gitu ya. Apakah misalnya kue berbagi itu ya, kue dibagi, makanan gitu dibagi dua. Ini ibu hanya punya satu. Tolong, padahal ibu sebenarnya punya banyak, tapi untuk bagaimana melatih si anak berbagi, stimulasi tadi akhirnya lari lagi bagaimana kemudian kita potong dua agar si anak. Kemudian setelah pandemi juga pertemuan keluarga besar, Mistina, itu sangat diperlukan buat anak. Penting. Kenapa si anak rese sebenarnya bawa anak? Jangan rese gitu, tapi untuk kehidupan anak selanjutnya. Betul. Jadi si anak tahu, oh ini nenek, oh ini kakek, oh ini bibi gitu ya. Betul. Uwa gitu kan, uwa semuanya. Jadi kemudian bergaul juga dengan sepupu-sepupunya. Ini bagaimana mereka bergaul dengan sepupunya itu keluarga besar. Jadi mungkin setelah anak usia 16 tahun mereka udah pengennya sendiri. Mereka ingin sama teman, nggak mau ikut. Diajakin juga papa mama aja. Nah itu istilahnya mumpung kata orang Sunda Maya, mumpung masih anak-anak bisa dibawa anak dilatih untuk belajar di keluarga besar mereka pun ya, cara bagaimana mereka ada adab untuk misalnya bergaul dengan orang yang besar, orang yang tua, bagaimana bergaul dengan anak sepupunya. Di situ ada adab. Dan kemudian kita mengajarkan juga anak berempati gitu ya, berempati. Kemudian di situ mungkin kalau dengan keluarga besar bisa bernyanyi, bisa ada perlombaan Mistina gimana kreatif ibu dan ayah gitu ya. Misalnya lomba 17 Agustus padahal di rumah saja itu ya. Misalnya lomba main balap kerupuk atau karung gitu ya, dengan sepupu-sepupunya di rumah gitu ya. Atau dengan misalnya memasukkan kelereng ke dalam botol. Padahal itu misalnya itu bagus untuk sosialisasi, bagus untuk komunikasi. Kenapa bagus? Dengan responnya dia gitu ya. Dan kemudian untuk motorik juga, motorik halusnya, motorik kasarnya dengan misalnya lomba-lomba karung gitu ya, lomba balap karung itu semuanya itu memang sosialisasi buat nanti insya Allah kalau si anak misalnya anak sekolah gitu ya, anak sekolah mereka pun bersosialisasi tapi mereka pun sudah belajar dari rumah. Gitu dari lingkungan rumah lingkungan rumah terlebih dahulu. Makanya kenapa ketika pandemi di rumah ini kemudian insya Allah ibunya lebih kreatif ya, ibunya mungkin dibuatin kubus-kubusan, dibuatin apa aja gitu ya yang membuat kreatif si anak juga gitu ya Mistina ya. Kemudian untuk menolong sesama juga itu dari sosialisasi gitu ya. Kemudian tapi itu harus dengan perhatian ibunda ya, ayah dan bunda pasti harus memperhatikan. Begitu juga mungkin ayah dan bunda bisa lihat ya ketika anak-anak masuk SD gitu, masuk TK banyak guru ibu guru di sekolah itu kan banyak perhiasan manik-manik kemudian warna-warni ya yang sangat indah yang membuat anak melihatnya gitu menyenangkan. Ini kok seneng gitu ya, kok ini rame, kok ini gembira suasananya gitu. Itu untuk apa? Mungkin guru-guru sudah tahu bagaimana cara menstimulasi anak-anaknya supaya nyaman, gembira gitu ya Mistina ya. Baik, menarik ya Ibu Neneng ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai komunikasi positif seperti apa, komunikasi negatif yang harus dihindari seperti apa. Kemudian tadi ada tips and trick tuh stimulasi sosialisasi untuk anak ya. Salah satunya setelah dari lingkungan keluarga kita
keluar dari lingkungan keluarga inti ke keluarga Betul. besar ya. Betul. Baik, sekarang nih anak-anak mau siap-siap sekolah nih. Ya. Kan kalau sekolah pasti, aduh kenapa ya anakku tuh sebenarnya bisa nggak ya ngikutin gurunya nih lagi ngajar, Iya, fokus nggak fokus gitu nggak sih? ya? Aduh, saya Iya. jadi pengen tahu ini fokus nggak? Kadang-kadang susah fokus si anak Iya, ya, betul. Mistina ya. Kan kalau lagi Memang. online pasti orang tua melihat ya nih. Betul. Ini sepertinya anaknya kurang fokus nih. Kayak Mm-mm, gimana mm-mm. nih Bu Neneng nih? Iya, memang betul. Kita mengharapkan anak-anak belajar fokus. Betul. Tetapi tidak anak-anak aja sebenarnya yang fokus ya. Orang tuanya juga harus fokus. Gurunya juga harus fokus. Dan Betul. itu juga dalam kehidupan tidak hanya anak saja yang tidak fokus. Baik. Orang dewasa juga banyak yang tidak fokus. Iya, Atau karena- gagal fokus. gagal fokus karena ada beberapa memang kendala, apalagi kalau untuk anak-anak. Kenapa ada beberapa kendala itu? Kendalanya memang mungkin di sini kita kalau anak-anak kan memang anak ini ya Mistina ya, dalam arti kalau orang dewasa kan langsung apa yang kita tidak suka atau apa yang kenapa saya tidak fokus, mungkin mereka bisa tahu, bisa ngerti. Tetapi kalau anak-anak ayah dan bunda dan gurunya sendiri mungkin yang akan lebih tahu kenapa ini anak kok tidak fokus gitu ya. Kenapa anak ini, makanya kenapa dalam sekolah itu diberikan gambar-gambar dulu misalnya ya. Betul. Gambar merupakan misalnya kotak-kotak dulu, tidak langsung secara global gitu kan, tidak selalu global besar gitu. Tidak, karena memang untuk memfokuskan anak itu yang kecil-kecil dulu, dalam arti per parsial dulu gitu ya, bagian-bagian dulu buat mereka gitu, karena Betul. tidak bisa mereka besar dulu. Mungkin kalau huruf kan A dulu gitu ya, yang begini B, yang lagi hamil misalnya seperti itu ya, Iya, betul. A B C D gitu kan, di apa per bagian-bagian gitu. Kemudian baru setelah itu disatukan. Nah kemudian kenapa anak-anak bisa tidak bisa fokus? Kita juga harus perlu perhatian di situ, Mistina. Apa perhatiannya? Si anak ini apakah sudah makan atau belum? Oke, Gitu ya. yang penting Apakah ya. penting? Karena apa? Karena si anak ini apakah lapar ataukah tidak gitu ya. Baik. Kemudian itu. Yang kedua, anak ini istirahat atau tidak, atau cukup tidak ininya apanya tuh tidurnya. Baik. Karena kalau dalam sekolah itu kan mau sekolah nih gagal fokus gitu ya. Kalau di rumah bisa diperhatiin sama mamahnya gitu ya. Tapi kalau di sekolah kan gurunya banyak, anaknya bukan satu. Kalau di rumah kan anaknya cuma satu, misalnya satu atau dua gitu. Tapi kalau di sekolah kan banyak juga gitu ya. Nah kemudian istirahatnya bagaimana? Jadi istirahatnya bagaimana? Kemudian apakah sudah makan atau belum? Ini hindari perut si anak kosong. Karena kalau perut si anak kosong, nanti si anak akhirnya rewel, si anak akhirnya malas gitu ya. Tapi kalau terlalu kenyang juga akhirnya ngantuk. Jadi mungkin ayah dan bunda juga mungkin bisa tahu ya, guru-guru juga mungkin bisa tahu bagaimana, oh ini porsinya bagaimana di waktu pagi hari gitu ya. Dan sebelumnya supaya tidak gagal fokus juga, anak-anak sudah mempersiapkan apa yang akan dibawa. Jadi guru ibu, ayah dan bunda juga harus mempersiapkan apa yang akan dibawa untuk besok atau tugas-tugas yang dibawa besok. Karena kalau seandainya sudah misalnya lupa atau apa, akhirnya si anak juga akhirnya gagal fokus juga akhirnya. Anak kan suka apa ya? Tiba-tiba jadi moodnya ini ya turun. Gitu. Soalnya aku seragamnya salah. Nah, soalnya begitu. aku gak bawa ini. Nah, begitu, Mistina. Jadi memang harus hal-hal yang kecil karena anak itu kan ingin sama dengan yang lain. Betul. Iya, seperti ibu-ibu ada misalnya ke pengajian ada di kerudungnya tuh kalau kuningnya enggak kuning yang itu pas gitu salah, ya. gitu. Ada ya dress code-nya ya, ada ininya apa-apa gitu. Nah, begitu juga kalau ada yang gagal aja ya bunda-bunda kalau ke pengajian, aduh, kok saya kuningnya begini ya, kok saya begitu langsung ya. Down gitu ya. Nah, langsung down, apalagi anak gitu ya. Jadi apalagi anak gitu, mereka pun tidak mau tidak sama dengan teman-teman yang lain. Jadi harus dipersiapkan dahulu baik tugas, kemudian baju untuk besok,
misalnya sepatu, kaos kaki, itu supaya si anak nanti tidak gagal fokus, tidak apa tuh fokusnya, susah fokusnya gitu ya, sehingga nanti si anak bad mood gitu ya. Bad mood Salah satu gitu ya. faktor yang menyebabkan anak gagal fokus tuh salah satunya bad mood itu ya Bu ya. Iya, itu salah satunya bad mood itu. Kemudian mungkin anak-anak yang gagal fokus juga, mungkin ya yang susah fokusnya mungkin satu persatu sesuai, tidak istilahnya kalau misalnya ada sesuatu yang harus ditugaskan oleh mereka mungkin hanya perbagian dulu gitu ya. Ya satu persatu, nanti setelah selesai satu-satu baru yang lainnya gitu. Jadi jangan semua ini PR belum apa-apa. Kok PR-nya banyak sekali. Banyak banget beban hidup aku hari ini. Iya, nah itu bebannya terlalu. Anak aja punya beban, apalagi orang tua ya dong. Begitu. Jadi kemudian kondisikan lingkungan. Ya. Penting itu penting ya. sekali. Mungkin lebih tepatnya kalau sekolahnya online berarti di rumah harus punya ruangan khusus nih, atau sebaiknya sih ya. Sudut khusus buat anak-anak buat belajar. Anak-anak belajar karena kalau si anak-anak belajarnya tidak ada hal yang khusus gitu ya, banyak yang mengganggu, lingkungan yang mengganggu, yang lewat lah, ajak ngobrol lah, kemudian misalnya dagangan lewat lah gitu kan, tok atau es krim, adiknya yang main atau adiknya ikut gitu, itu kan bisa si anak jadi susah fokus gitu, jadi apa ya ini, apa ya Bu ya gitu ya, apa ya Bunda ya ini kok enggak enggak fokus gitu. Betul. Nah itu jadi dari hal-hal yang suara-suara yang bising gitu ya, suara-suara yang mengganggu anak untuk supaya fokusnya lebih baik lagi gitu ya. Nah itu, dan yang terpenting lingkungan yang terdekat harus mendukung jika anak-anak sedang belajar, dan beri perhatian cukup serta berilah pujian kepada anak-anak. Di mana-mana anak-anak senang dipuji. Jadi walaupun apa-apa mengerjakan satu PR atau mengerjakan bukan PR saja, mengerjakan satu tugas atau mengambilkan satu tugas, dan jangan lupa mungkin Miss Tina ya, kata maaf, tolong, terima kasih itu harus sudah ada dari magic words ya Bu ya. Kalau kita ya taunya ada mengucapkan maaf, terima kasih, dan juga tolong. Betul ya, karena kan kadang anak-anak aduh aku mau minta tolong gimana ya caranya tuh nggak tahu gitu. Betul. Nah itu kata yang dari awal yang harus dilakukan oleh anak-anak, diperkenalkan, distimulasikan oleh orang tua. Nanti iya, nanti mungkin kalau misalnya di sekolah guru-guru sudah pasti itu udah merupakan tolong Bunda, kalau di rumah ya tolong Kakak, maaf saya melakukan hal yang ini gitu ya, terima kasih, segala sesuatunya harus diucapkan terima kasih, pun tidak dilakukan oleh anak-anak saja, orang dewasa pun harus mencontohkan ya, betul. Baik, menarik Bu, dan yang tadi kita sudah membahas banyak sekali stimulasi dan juga setelah stimulasi saja tuh tidak cukup ya, ternyata kita harus memberikan respon juga kepada anak. Betul. Salah satunya tadi tuh dengan memberikan pujian. Tapi ini jangan sampai terjebak juga nih, pujian seperti apa ya yang bagus untuk anak nih Bu Neneng. Betul. Pujiannya sesuai dengan apa usianya gitu ya, sesuai dengan usianya. Kemudian selalu kita kasih beri pujian itu sesuai dengan misalnya apa yang dia lakukan dengan baik. Kemudian agar mereka pun bisa, oh misalnya saya melakukan ini, guru akan senang. Lebih gitu spesifik ya. Kepada apa perilaku yang kita inginkan dan anak itu timbul gitu timbul ya. Akhirnya dengan apa? Dengan kita pujian itu agar apa? Agar si anak melakukan komunikasi yang positif, sosialisasi yang positif, misalnya begitu ya. Kemudian seperti fokus pun, misalnya anak misalnya susah fokus, kemudian dia fokus pada waktu itu, kita beri pujian yang memang sesuai dengan ininya ya. Oh tuh hebat anak mama, hebat nih gitu ya, tidak seperti biasa yang lincah, yang 1, 2, 3 action.
Iya, tadi tuh seperti memberikan pujian kepada anaknya, lebih difokuskan kepada perilaku apa yang timbul saat itu ya Bu ya. Iya betul. Contohnya mungkin kalau di kelas kita kan selalu ada peraturan untuk menjadi pendengar yang baik nih. Betul. Setelah selesai pembelajaran satu hari itu, di akhir pembelajaran Ibu Guru memberikan apresiasi kepada anak-anak Ya, nih. alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah Iya. menjadi pendengar yang baik hari Iya, ini. betul. Seperti itu. Iya. Jadi memang apresiasi itu perlu ya Miss Dina ya. Tidak hanya anak saja Miss Dina Baik. yang perlu apresiasi itu. Kadang kita juga perlu. Nah, itu kita mungkin pada masa anak perlu, pada dewasa juga perlu. Tetap. Ketika kita jadi pegang peran sebagai ibu, perlu juga diapresiasi. Kemudian sebagai istri sama suami juga perlu gitu dia diapresiasi. Tetap ya. Tetap semua. Jadi dari masa anak sampai ke dewasa juga begitu. Dan yang seperti tadi saya bilang bicarakan Miss Dina bahwa segala sesuatu misalnya persoalan atau masalah lebih baik dicari solusinya pada Baik. waktu itu juga. Baik. Iya, karena kalau sudah lama akhirnya sudah lupa. Wah, Bu Neneng menarik sekali nih perbincangan kita pada hari ini, tetapi alhamdulillah. waktu juga yang memisahkan Iya, kita, betul. Bu Neneng. Untuk tahun ajaran baru nanti mungkin Ayah Bunda jika ingin menitipkan anandanya di TK Salam boleh langsung menghubungi kami ya. Iya. Dan juga jangan lupa untuk selalu nonton di channel TK Salam, jangan lupa subscribe dan juga like juga komen. Terima kasih semuanya, terima Terima kasih Ayah Bunda dan kasih. sahabat Assalam, terima kasih Bu Neneng. Sama-sama. Terima kasih juga. Baik. Dadah Ayah Bunda dan sahabat Assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.